masih dalam suasana Lebaran ya, tapi nggak apa-apa, kita semua eh, ikut merayakan Lebaran, tapi eh, apa namanya, tetap bersukacita bersama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita sore ini. Kita bersatu dulu dalam doa ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore menjelang malam hari ini Kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul di dalam Zoom meeting Family Ministry ini Tuhan. Sertai kami, urapi semua peralatan-peralatan yang kami pakai, agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi juga kami semua yang akan memuji memuliakan nama-Mu, biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Joner. Inilah puji-pujian kami untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Tinggikan Dirimu. Tolong Doni. Tuhan atas kasih. Soalnya pelan, Mbak. Pak Joni suaranya nggak kedengaran, Pak. Kurang kencang, Pak. Kurang kencang ya? Iya, Pak. Karena kalau udah pakai mic, kayaknya udah kencang ini. Sebab engkau Ya, Oke, mantap. Bu Cindy. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi
langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ya, lagu selanjutnya saya akan nyanyikan Tuhan inilah hidupku. Suara musiknya nggak terdengar, Pak. Ya, belum mulai. Nah, ini sekarang terdengar. Ya. Bisa dengar? Iya, tadi terdengar. Tadi. Sekarang kecil, Pak, musiknya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan pada segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, serahkan padamu segala citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk buka dalam doa pembukaan. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam. Yang Kau berkati kami satu persatu, urapi kami, biar Roh Kudus menyertai kami terus, Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ini mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menyertai kami. Juga Engkau berkati Tuhan Pak Jonan yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, biar hamba-Mu mulai berbicara dengar firman-Mu ya Bapak. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Hamba serahkan semua ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Yuk. Baiklah, kita lanjutkan lagi lagu Kau Sangat Kucinta. Apa suara saya bisa didengar? Bagus, Pak. Mungkin suara musiknya bisa dibesarin dikit, Pak, biar mantap suaranya. Oke, baik. Oke, baik. Sebentar. Ini hilang. Ya, saya akan nyanyikan lagu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Oh Yesus, Kau sangat kucinta. Ya, kita akan siapkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus.
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta John. Ya, silakan hambanya Pendeta Joner Banjano. Baik, Tuhan Pak Yesus Kebetulan. berkati. Terima kasih. Makasih Pak Zoni yang sudah memimpin pujian dengan suara yang merdu. Mari kita berdoa. Sebab namamu kudus Tuhan. Itu sebabnya kami masuk dalam ruang Maha Suci, Maha Kudus, yang penuh dengan kemuliaan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memiliki Allah yang penuh dengan kekudusan. Sebab itu kami juga ingin dikuduskan oleh firman-Mu, dikuduskan oleh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak menghampiri-Mu, sebab Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali kami bersama-sama untuk belajar dari setiap kebenaran firman. Berkati family ministry ini Tuhan, baik juga Pak Komingguan sebagai gembala dan Pak Hendra Ngata, kedua hamba-Mu ini Tuhan yang terus boleh mempersiapkan acara ini dan menopang dan mendukungnya baik di dalam doa, baik pun di dalam penjadwalan, dalam terlaksananya Zoom ini Tuhan, baik juga Pak Derikson dan yang lain juga yang juga Tuhan bekerja di dalamnya. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia, karena pelayanan yang bisa kami menembus jarak lewat Zoom ini tidak mudah bagi kami untuk boleh bersama-sama menyediakan waktu, tapi Tuhan menolong kami. Makasih Bapak, berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami yang mendengar, bukakanlah hati dan pikiran kami, memahami firman ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, supaya tidak berlalu begitu saja, supaya kami boleh mendapatkan mutiara yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita boleh bertemu kembali pada saat ini ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya ya. Jadi, ya oke, baik. Puji Tuhan, saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Bulan April ini saya sudah memulai perintisan gereja di Serang, di Mangga 2. Sudah 2 kali kami melaksanakan ibadah ya dalam bulan ini. Tuhan menyediakan semua gedungnya, alat musiknya, semua ruangan, dan dibantu Pak kameranya Pak. Apa Bu? Posisi kameranya dibantu. Dibantu. Gak kelihatan Bu ya? Cuman Saya kelihatan cuma lihat kepala doang. Oke. Kelihatan Kelihatan cuma Bu ya? kepalanya separuh, Pak. Baik, terima kasih. Nah, seperti saya katakan tadi, puji Tuhan, karena memang sudah memulai ada pelayanan di Serang, Bapak Ibu ya. Selama ini kan saya boleh dikatakan hanya dalam penginjilan ke Baduy, suku-suku terabaikan. Setelah saya bergumul, ya Tuhan menunjukkan satu panggilan, harus ada wadah untuk menampung mereka. Karena kalau mereka tidak diperkenalkan dengan sebuah pelayanan gereja, nggak akan bertumbuh mereka. Jadi memang ini satu hal yang memang Tuhan buka jalan ya. Puji Tuhan, doakan terus Bapak Ibu, nanti saya buka hari Kamis persekutuannya jam 7 malam. Dan kalau ada kesempatan teman-teman FM yang ada di Jakarta, silakan, kami dengan senang bisa melayani satu tim musik dan juga pujian yang khotbah sekalian. Ya, kita sangat bersyukur dan senang kalau Bapak Ibu ada dari Serang, dan mungkin setelah itu kita akan pergi ke Baduy. Jadi persiapan waktunya Bapak Ibu supaya kita bisa mendayung satu perahu 2 pulau terlalui. Puji Tuhan ya. Karena ini memang pelayanan yang sungguh luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tadi Pak Joni mengutip satu ayat di dalam pembukaan nyanyian tadi. Siapakah yang akan kuutus? Inilah aku. Utuslah Tuhan. Nah, ini saya sangat berkesan dengan ayat ini. Seringkali kita dengar, tapi kalau orang menyampaikan sesuatu firman Tuhan yang seringkali mungkin kita tetap selalu ada pesan yang baru di dalam, selalu ada gairah untuk merenungkan firman ini. Siapa yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah Tuhan. Pak, terima kasih Pak sudah mengutip ayat ini, karena ini adalah berkaitan dengan apa yang harus saya sampaikan pada saat hari ini. Oke, saya nanti mohon izin jam 7, mungkin saya akan mohon izin dari hadapan Bapak Ibu, karena saya akan melayani di Rumah Duka HTB Serang, nanti ada ibadah penghiburan, ada yang dipanggil Tuhan, dan saya harus berkhotbah di sana. Nanti jam 6.30 mungkin saya akan pamit dulu dari Bapak Ibu. Ya, baik. Judul firman Tuhan hari ini adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18 dan 20. Saya akan bacakan dulu untuk kita semua, Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. 18 dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan mau berpantun dulu Bapak Ibu ya. Saya suka berpantun ya, untuk meneguhkan, karena Tuhan itu luar biasa ya. Yesus yang luar biasa, mati dan bangkit. Nah, patutlah kita bersyukur kepadanya. Yang pertama, pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Beli kue sus di Jalan Jaksa, beli Indomie dan mentega. Nama Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Samaria ke Efesus, mari bersukaria di dalam Yesus Kristus. Dan pantun yang ketiga, beli dadar di kota Efesus, lalu ke kota Betania. Mari bersandar Yesus
selama kita ada di dunia. Nah, biarlah pantun ini bisa menghibur kita dan memberikan suatu dorongan bagaimana kita mempercayai Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, ini adalah satu pemimpin yang hebat menurut saya. Ya, tidak ada pemimpin di dunia seperti Yesus itu yang memiliki murid 12, satu pengkhianat gitu ya, tapi dia sangat tekun dan dia sangat betul-betul menginvestasikan dirinya kepada murid-murid itu ya, karena Yesus tahu mereka ini adalah murid-murid yang nanti akan meneruskan pelayanan setelah Yesus nanti mati dan dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan mempercayakan ini kepada murid-muridnya ya, sebelum dia naik ke surga. Dia mempersiapkan karena Kristus sudah mati di salib menebus dosa seluruh dunia, dan ini dipercayakan kepada ketiga 12 murid, 11 murid, supaya mereka mencari jiwa, memberitakan Injil, karena semua sudah ditebus Yesus. Kematian Yesus harus didengar oleh semua orang di muka bumi, maka tibalah kesudahannya. Ini satu hal pesan yang luar biasa, pesan yang harus memang dijalankan, atau amanat agung ya, amanat agung yang betul-betul memang luar biasa. Saya waktu bapak saya sebelum meninggal ya, bapak saya sudah meninggal itu bulan Oktober yang lalu. Sebelum dia meninggal, waktu dia datang ke Serang, kota Serang, dan saya ajak jalan-jalan, saya ajak ngobrol, karena dia sudah 75 tahun waktu itu, sudah tua. Kalau saya disuruh ke kampung pulang, berarti saya harus mengeluarkan uang, karena saya harus banyak anak dan istri, dan juga itu mungkin akan menghambat untuk kepergian kami ke sana. Tapi saya undanglah bapak saya, datanglah ke sini. Saya pertemukan untuk anak-anak saya, dan saya ajak jalan-jalan, saya ajak ke Bandung. Di tengah perjalanan itu dia mengatakan pesan amanat kepada saya. Karena bapak saya di Sidikalang, kemudian dia merantau dari Samosir. Dia bilang, kalau saya nanti mati di Sidikalang, kamu harus mengantar saya ke Samosir dan kuburkan saya di samping opungmu, katanya. Oke, kami pergi ke sana, udah ditentukan tempat itu, yang mana yang harus tempatnya di sebelah mana, udah ditentukan. Dia bilang, taruhlah saya di sebelah kanan opungmu, katanya. Saya bilang, Pak, kenapa harus di sebelah kanan opung? Bukankah lebih baik di sebelah kanan Yesus? Lebih aman. Kenapa harus sebelah opung? Saya bilang bercanda gitu ya. Enggak, saya lahir di sini dan kamu harus taruh saya di sini. Ini satu amanat, pesan yang harus kami lakukan sebagai anak. Karena ini pesannya waktu hidup, dan harus dijalankan. Nah, kemudian Bung Karno itu pernah berpesan, kutitipkan negeri ini kepadamu. Itu pesan dia, amanat. Kutitipkan negeri ini kepadamu. Selalu ada pesan, karena dia orang nasionalis dan cinta tanah air. Dia nggak mau negeri ini berantakan, maka dia katakan pesan Bung Karno, kutitipkan negeri ini kepadamu. Saya ingat pesannya Yusuf ketika dia ada di Mesir, waktu nomor 2 di Mesir dari Firaun, gitu ya. Lalu dia membawa keluarganya, orang tuanya ke situ. Lalu dia mati di Mesir. Apa yang dipesankan oleh Yusuf di dalam kitab Kejadian? Nanti tulang-tulangku harus dibawa, digali, dibawa dari Mesir, dan dikumpulkan kepada nenek moyang saya. Itu amanah dia. Akhirnya dituruti juga. Dan Yusuf tulang-tulangnya digali dan dibawa ke sana. Itu satu amanat. Seorang pemimpin yang luar biasa. Ingin sesuatu hal yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat amanat manusia itu selalu fokus kepada dirinya. Selalu itu sentral pada dirinya. Selalu untuk dia, tidak ada untuk orang lain. Tapi Yesus memberikan pesan kepada kita bahwa menjalankan amanat agung itu untuk keperluan, kepentingan untuk semua orang yang memerlukan keselamatan. Yesus tahu tanpa Yesus orang akan binasa, masuk neraka. Itu sebab dia perlu mati. Yesus tahu bahwa ini pesan yang harus dijalankan oleh para murid. Mencari jiwa-jiwa yang tersesat, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menceritakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Dan pesan ini harus dijalankan oleh para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ya. Ada 3 hal yang ingin kita perhatikan ya. Ada 3 hal yang ingin kita perhatikan dalam menjalankan pesan ini ya. Pesan ini penting dan pesan ini akan juga berguna bagi para murid dan juga bagi kita. Ada seorang bapak
semasa hidupnya itu berpesan kepada kedua anaknya, anak bungsu dan anak sulung. Bapak ini memberikan pesan sebelum dia meninggal kepada kedua anaknya ini. Sebelum dia meninggal, dia panggil anak-anaknya, dia ingin memberikan satu pesan supaya nanti kelak pesan itu bisa mereka kerjakan, mereka lakukan, menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan ini karena orang tua selalu memang yang terbaik pesannya, nggak pernah yang buruk. Ya, lalu dipanggil lagi dua anaknya, yang mengatakan, anakku, kalau kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil dari pengusaha yang hebat dan luar biasa, kamu harus lakukan satu hal. Yang pertama adalah kamu jangan pergi bekerja kena panas matahari. Itu pesannya. Jangan pergi bekerja atau ke toko kena panas matahari. Jadi mereka harus menghindar dari panas matahari. Itu pesannya. Kalau kamu ingin sukses, lakukan itu. Jangan pernah kamu pergi bekerja di bawah panas matahari. Kemudian bapaknya meninggal, saudara sekalian. Kedua orang ini 3 tahun, 4 tahun, dan ibunya ingin mendengar pesan bapaknya itu, amanahnya itu didengar apa tidak. Tapi setelah dia lihat, itu anaknya yang bungsu itu, dia kaya, sukses, berhasil, karena dia menjalankan amanah orang tua itu. Dilihat juga abangnya itu kurang sukses, kurang berhasil. Kenapa yang adik sukses, kamu nggak sukses? Padahal amanahnya sama. Ini kata orang Batak, silap di mana ini? Kan itu kan, di mana letak kesalahan ini? Pesan yang sama, waktu yang sama, keluar dari bapak tuh bapak, kok bisa beda? Waktu ditanya sama yang anak sulung itu, kamu kenapa begitu? Ya kan bapak bilang, kalau bekerja jangan sampai kena panas matahari. Itu sebabnya saya kalau ke toko selalu naik taksi, ya, selalu pokoknya mau keluar kamar pun selalu pakai taksi, gitu ya. Tidak pernah saya keluar karena matahari, saya berlindung di dalam taksi dan mobil itu, katanya. Kemudian, oh gitu ya, inilah hasilnya. Lalu kemudian ada yang bungsu mengatakan, ditanya, kamu kenapa? Oh, saya menjalankan amanat bapak itu luar biasa. Sebelum matahari terbit, jam 5 pagi saya sudah buka toko. Dan kalau saya pulang jam 9 malam setelah matahari terbenam. Jadi saya tidak, matahari itu memanas dalam tubuh saya. Akhirnya dia buka toko jam 5 pagi. Waduh ya, luar biasa ini ya, amanah yang sama, tapi cara mengimplementasikannya itu implementasinya berbeda. Ya. Tapi ini amanat Yesus ini jelas. Apa isinya? Pergilah, beritakanlah Injil. Jelas amanat ini, nggak perlu ditafsir, saudara sekalian. Ya. Yang pertama tadi yang ingin kita soroti adalah, yang pertama adalah, saya buka dulu sebentar Bapak Ibu yang ininya ya. Apa namanya ini? Oke. Slide-nya belum kebuka ya Bapak Ibu ya. Nggak kelihatan ya slide-nya. Oke, ini mungkin ya. Oke. Oke, ya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah amanat Tuhan Yesus di Matius 28 itu. Oke ya. Baik. Pertama, amanat segala kuasa di surga dan di bumi berada di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Segala kuasa di surga, ya, di bumi berada di Tuhan Yesus. Waktu dia ya memberitahukan ini kepada para murid, segala kuasa di surga dan di bumi berada di tangan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia memberikan kuasa, mengatakan kepada murid, di surga dan di bumi diberikan kuasa kepadaku. Sejak kapan kuasa ini ada di dalam diri Yesus? Kuasa ini ada pada diri Yesus setelah dia mati dan bangkit. Disitulah kuasa itu diberikan. Karena dia bicara ini adalah setelah dia kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan memenuhi hidupnya. Maka kuasa yang diberikan oleh Bapa di surga kepadanya itu, di surga dan di bumi, dapat setelah dia mengorbankan dirinya, menebus manusia, menjalankan amanat agung, ya, bertahan dalam doa di Taman Getsemani, dan bangkit, itulah kuasa itu datang. Kuasa mengalahkan maut. Itulah yang diberikan kepada murid
Dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi berada di tangan Tuhan Yesus. Lalu kemudian setelah itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadi semua bangsa muridku. Go. Kenapa Yesus mengatakan pergilah? Kalau kita lihat Injilan di Perjanjian Lama, mereka hanya bangun bait Allah, lalu orang datang ke bait Allah itu, datang dengan sendirinya mereka datang. Ya. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, dia memberikan contoh sebelum dia mati dan bangkit. Dia pergi ke desa, ke kota, berkeliling memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Maka setelah Yesus mengatakan pergilah, diusir, ya, dalam tanda kutip, ya, pergi, harus keluar, gereja harus pergi keluar memberitakan Injil, gereja harus bersaksi jadi terang untuk seluruh bumi ini. Kemudian harus pergi, ya. Lalu setelah itu pergi ngapain? Di bangsa murid. Tentunya ada pemberitaan Injil di sana, ada pemuritan, ada juga hal sebagainya di sana, ya. Setelah itu, apa yang terjadi? Baru dibaptis. Ya. Percaya, dimuridkan, baru dibaptislah. Banyak gereja sekarang begitu percaya dibaptis tanpa dimuridkan. Harus dimuridkan dulu dengan benar. Ya. Dimuridkan, paham tentang bagaimana firman Tuhan yang baik, bagaimana pertobatan, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana mencintai Tuhan. Setelah itu baru dibaptis mereka. Entah itu mau baptisan selam atau percik, itu tidak jadi masalah. Yang penting dibaptis dalam nama Yesus, ya kan? Dibaptis, dipermandikan, ya. Dan itu perintah Tuhan, baptislah. Yesus sendiri dibaptis, tapi dia bukan orang dosa. Dia begitu rela dibaptis. Yohanes bilang terbalik, apa yang harus kau baptis? Biar genapnya dikatakan oleh firman Tuhan, baptislah aku. Yesus yang datang sebagai lambang untuk teladan yang harus kita tiru. Baptislah di dalam nama Bapa. Dibaptis berarti sama dengan kematian Kristus. Ya, dikuburkan dosa-dosanya dan bangkit menjadi manusia yang baru. Baptislah mereka, harus dibaptis. Ya. Baptisan salah satu lambang pertobatan. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan adalah satu lambang. Maksudnya begini, kalau kita ingin orang Kristen, buktinya apa? Saya sudah dibaptis, dipermandikan. Itu satu tanda bahwa saya pengikut Tuhan. Kemudian kalau orang berkata, kamu penduduk Indonesia, ya tandanya apa? Saya punya KTP, kan gitu kan? Kamu lulus apa? Sarjana, lulusan UKI. Buktinya mana? Saya punya ijazah. Satu bukti. Dan baptisan itu adalah bukan hanya ke aturan gereja saja, tetapi baptisan itu buat dirinya yakin bahwa aku sudah percaya dan sudah dipermandikan seperti dibaptis. Dan waktu dibaptis, setan juga hadir di situ dan malaikat. Dan waktu setan melihat dia dibaptis, berat dia sudah menjadi anak Allah. Dia sudah menjadi milik daripada Kristus. Maka waktu Yesus dibaptis, langit terbelah dua. Ada suara dari gunung, dari atas langit itu, dan ada burung merpati mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan itu dilontarkan perkataan? Pada waktu Yesus dibaptis. Waktu kita percaya Yesus Kristus dibaptis, memang tidak ada suara burung merpati, tapi Roh Kudus sudah ada. Memang langit tidak lagi terbuka, tapi pendeta sudah mengatakan, inilah anak kukasihi, padahal aku berkenan. Setelah itu apa? Ajarlah mereka. Yesus mengajar para murid itu 3,5 tahun setiap hari bersama dengan murid. Pertanyaan saya, 3,5 tahun bersama murid, makan sama-sama, pergi sama-sama, jalan sama-sama. Pernah nggak mereka melihat kelemahan Tuhan Yesus? Atau biasanya kalau kita lihat pernah dengan kenal seorang hamba Tuhan gitu ya, terkenal gitu. Mungkin dia khotbah kita nggak tahu bagaimana dia sehari-hari. Tapi kalau nggak usah lama kita berteman dengan dia, 3 hari saja kita tahu bilangnya seperti apa. Ya kan? Kadang-kadang banyak orang menutupi supaya dia nggak dilihat orang gitu ya. Tapi Yesus dia terbuka kok 3,5 tahun. Dari pagi, siang, sore, malam, perkataan, semua janji apapun, Yesus pasti melakukan hal yang terbaik supaya murid-murid bisa mencontoh dia. Jadi Yesus memuridkan bukan hanya ngomong, tapi sehari-hari dia ada bersama dengan mereka. Coba kita bayangin bagaimana Yesus menjaga dirinya,
Karena dia memuridkan orang lewat tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya, tatanan hidupnya. Dan itu harus dia impes kepada para murid 3,5 tahun. Bayangin Bapak Ibu, dia bisa menjaga. Mungkin kita katakan dia Tuhan. Ya, memang dia Tuhan. Secara manusia 100%. Tapi pribadi seperti kita manusia, dia mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Pastinya ada. Bagaimana dia membuat sesuatu hal yang baik supaya murid ke-11 itu atau 12 itu dia boleh mencontoh perilaku apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Diajar dia. Bukan hanya sekedar khotbah tetapi perilaku tingkah lakunya. Ini luar biasa. 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa yang telah dikatakan? Setelah diajarlah memuridkan. Saudara, kenapa banyak kadang-kadang di gereja kita itu banyak jemaat tidak bertumbuh. Kurang dimuridkan. Gereja harus memuridkan. Harus memuridkan jemaat. Karena pemuridan itu ada terus-menerus. Nanti akan menjadi, mereka harus, jangan dijadikan jemaat itu hanya sapi perah. Harus dididik, diajar. Ya, supaya mereka bisa mencari jiwa. Gereja yang misioner. Gereja yang melayani. Dan mereka sebagai murid harus diutus. Ya, kita yang mengutus mereka. Perlengkapilah mereka. Ajarlah mereka bagaimana cara menginjil. Bagaimana cara membina. Bagaimana cara mendoakan. Itu penting. Jadi supaya kita kalau pendeta itu ya, hamba Tuhan, jangan kerja sendiri seperti itu. Harus dibikin tim pelayanan. Percayakan sesuatu kepada dia. Ajar dengan baik supaya mereka bisa bertumbuh. Di gereja yang beberapa kali saya pelayanan, saya lihat jemaat itu kadang-kadang nggak bertumbuh. Kenapa? Kurang diajari. Bagaimana mungkin pendeta 1 orang, jemaatnya 100 orang. Ada yang di Depok, yang di Bekasi. Gimana dia memuridkan itu? Tidak mungkin bisa. Apakah cukup 1 minggu? 1 kali? Tidak cukup. Yesus 3,5 tahun memuridkan murid-muridnya. Itu pun masih belum cukup. Jadi mari kita untuk zaman sekarang ini ya. Sekarang kan zaman canggih ya. Zoom. Bisa kok murid-murid di gereja dibikin Zoom. Ayo kita 4 orang yuk. Bisa Pak. Ini penting teknologi mendukung dalam hal pengabaran Injil. Luar biasa. Yesus bilang, kalau kamu nggak mau menginjili, batu-batu ini akan berbicara. Sekarang itu realita itu ada di mata kita Bapak Ibu. Ya. Di Baduy itu ada berapa murid yang mereka ingin dilayani. Kita lagi persiapkan mereka, kalau ada Android yang bekas, Pak, kita bisa muridkan dari rumah. Tapi itu belum ada, karena Androidnya belum ada. Bayangin aja Bapak Ibu, Baduy jauh itu 4 jam dari rumah saya, tapi saya bisa muridkan dia dari rumah. Ini salah satu hal peluang yang baik buat saya sebagai penginjil. Bisa mengumpulkan murid 10 orang, kita lewat Zoom. Kan bisa kan? Tidak ada alasan tidak bisa menginjili kok sebetulnya. Apalagi teknologi sekarang ini ya, mengajar. Lalu setelah itu apa? Suruh pergi, membaptis, ajarlah. Yang terakhir dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Pertama dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi berada di dalam tangan Tuhan Yesus. Berarti kita memohon kepada Tuhan. Karena ini ladangnya Tuhan, ini misinya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita minta kuasa itu. Lalu dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Waktu aku memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Kristen, saya percaya ayat ini, aku menyertai kamu senantiasa. Ada kuasa berkuasa, nggak perlu takut. Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Menyertai kita senantiasa. Kapanpun kita memberitakan Injil. Ya, mohon maaf aja ya. Saya sering penginjilan di dalam pedesaan. Banyak orang yang sakit, tapi saya nggak pernah ekspos. Buat apa? Itu pekerjaan Tuhan kok. Dikatakan kuasa kalau kita mendoakan orang yakin percaya. Banyak kok. Banyak juga orang yang dilepaskan. Banyak orang punya masalah, begitu kita kabarkan Injil, kita doakan, ditolong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena saya ingat, aku menyertai kamu senantiasa. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Kita punya anak ya. Mungkin kita izinkan ada orang mengganggu anak kita. Pas kita lindungi, kita jaga, kita protek terus. Itu Bapak ini. Tapi ini Bapak kita dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi. Sudah diberikan kepada kita. Pergi, beritakan Injil, ajar orang, sampaikan firman Tuhan. Nggak akan digebukin lah. Tuhan pasti lindungi dan jaga kita. Kalau kita digebukin, mungkin itu kehendak Tuhan. Yang mau tidak mau ya harus kita terima. Aku menyertai kamu senantiasa. Kalau saya beritakan Injil Bapak Ibu, nggak pernah talang edeng-edeng. Saya beritakan Injil. Karena saya tahu diberikan kuasa dalam arti buat orang itu percaya atau tidak. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saya hanya menyampaikan
Saya hanya mengirim paket. Ini ada paket, Bu. Nggak tahu isinya apa. Ini paket, ini surat. Entah surat itu pun nanti jadi berita duka cita atau berita tagih utang. Saya nggak mau saya. Ini surat. Ini kabar baik. Serah lu mau percaya apa enggak. Gitu kan? Tuhan yang bekerja. Segala kuasa di surga itu membuat orang percaya. Bukan karena saya khotbah. Mereka percaya. Tuhan membuka orang itu seperti Tuhan membuka hati Lydia waktu Paulus berkhotbah. Sampaikan Injil. Pergi, jadikan semua bangsa. Baptis, ajar firman Tuhan. Nanti itu pekerjaan Tuhan. Tidak perlu kita ragu. Ini yang saya lakukan di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang kedua. Tadi dikatakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan Yesus, bukan pekerjaan kita. Ya, kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang pertama, ya, Filipi pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan, demikian bunyinya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, yang kedua ini pekerjaan Yesus. Yang pertama adalah ia memulai pekerjaan yang baik. Tuhan sudah memulai pekerjaannya. Pertama dia menginjili, memberikan contoh kepada para murid. Dia mati di kayu salib. Dia sudah mulai pekerjaan, mati di kayu salib hanya menebus dosa semua orang. Dia sudah mulai pekerjaan itu. Sebelum dia mengorbankan dirinya di kayu salib, dia sudah memberitahukan kabar baik dari desa ke desa, dari kota ke keliling, dari Galilea sampai ke Yerusalem. Akhirnya dia disalibkan di sana. Dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, ya, walaupun dia dimusuhi orang Yahudi, atau walaupun dia dilecehkan atau ditolak, dibilang mengusir kuasa dengan setan lah, Beelzebul, dia bodoh amat. Karena dia tahu ini pekerjaan yang diutus oleh Bapa dari surga, dia lakukan. Dia memulai pekerjaan yang baik. Pelayanan itu sebenarnya adalah Tuhan yang memulai, bukan kita. Saya 15 tahun penginjilan di Baduy, daerah Banten ini, Bapak Ibu, dari tempat-tempat yang radikal, tempat-tempat yang sulit, yang kadang secara manusia itu mereka tidak mungkin percaya. 15 tahun, saya berpegang, saya tahu ini pekerjaan Tuhan Yesus. Saya hanya menjalankan. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, pasti. Ya, walaupun kita memiliki ada kesulitan dalam hidup, pasti ya memulai yang baik. Lalu dia akan meneruskan. Setelah dia melakukan yang baik, diteruskan kepada para murid. Yang 12 tadi dikatakan pergilah, diteruskan kepada murid. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti, walaupun tidak ada uang. Pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti, walaupun tidak ada yang mendukung. Pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti, walaupun fasilitas tidak. Maka Yesus berkata, serigala punya liang, burung dara punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak fasilitas. Pendeta di kota enak, sekali khotbah juta-jutaan, ya. Habis khotbah pindah ke gereja lain, khotbah lagi, belum 2 berkat pindah lagi karena dia tahu 5 kali jam terbangnya kali sekian-sekian. Ya, seperti itu ya. Nah, dikatakan ia yang meneruskan. Tuhan Yesus meneruskan kepada murid. Murid meneruskan kepada 120 murid. Lalu dari 120 murid diteruskan kepada kita yang saat ini, yang ada di zaman sekarang. Kita harus meneruskan pekerjaan itu. Pekerjaan pelayan diteruskan oleh Yesus kepada murid, murid kepada 120 murid, dan juga kepada kita zaman sekarang ini. Terus menerus pekerjaan. Di setiap zaman coba kita perhatikan ya, setiap zaman ada selalu hamba Tuhan yang hebat-hebat dipakai Tuhan luar biasa. Itu pasti pekerjaan Tuhan. Di zaman sekarang ya, di zaman kita nanti pasti ada muncul hamba Tuhan juga yang dipersiapkan Tuhan meneruskan pekerjaan. Nah, saya sebagai penginjil lapangan ya, misi kami sekarang adalah bagaimana memuridkan orang supaya nanti ketika saya mati Injil itu tetap disampaikan di pedesaan-pedesaan. Saya enggak memuridkan saya mati selesai semua sudah. Tapi nggak saya pikir ini akan terus-menerus mempersiapkan orang setelah itu nanti baru kita tanamkan bagaimana ber-PI, bagaimana membina, bagaimana membuat kelompok. Dan itu nanti mungkin saya kalau mati, ya itu akan terus berjalan sampai terus-menerus. Karena itu pekerjaan Tuhan. Kalau ada di gereja kehilangan donatur, jangan takut. Ia akan meneruskan pekerjaan. Jangan takut. Kalau ada di gereja kita penyumbang tapi harus sebut namanya, jangan takut. Ya, Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskan. Saya alami 15 tahun saya pelayanan, nggak pernah ada support dari manapun. Tuhan yang mensupport. Ya. Itu yang saya alami di lapangan. Tuhan pasti mempersiapkan. Ya. Elia kerit bisa dia makan kok. Walaupun makan ikan goreng.
Dari mana dapatnya ikan goreng itu? Apa burung gagak masak dulu? Bukan. Itu diambil dari istana Ahab. Burung lagi terbang. Diambil dari istana Ahab. Masa burung masak dulu? Tidak mungkin. Artinya Pak, Tuhan itu tidak akan kalah untuk memberkati kita. Luar biasa kan bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan itu setelah meneruskan, ia akan menyelesaikan. Dia memulai pekerjaan, dia meneruskan, ia akan menyelesaikan. Menyelesaikan sebuah pekerjaan. Tuhan gitu luar biasa hebatnya. Lalu kemudian ia bekerja di dalam dan melalui kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memang tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu orang-orang, dia perlu murid, ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa ini diamanatkan kepada manusia? Pertama, karena kita segambar serupa dengan Allah. Kedua, kita adalah dancang, makhluk yang betul-betul paling mulia dari ciptaan. Ketiga, maka Injil itu harus kita sendiri yang menyampaikan, karena kita rekan sekerjaan. Kalau Tuhan pakai malaikat menginjili bisa nggak? Bisa, tinggal tiup trompet dari surga. Bertobat kalian semua. Bisa. Malaikat bisa pegang angin kok. Dalam Wahyu kita bisa pegang angin. Boro-boro pegang angin. Pegang nyamuk aja kagak bisa. Ya kan? Tapi malaikat bisa. Tapi kenapa Injil tidak disampaikan kepada malaikat? Dia bukan satu misi dengan Tuhan. Dia hanya ciptaan saja untuk melayani Tuhan dan melayani kita. Malaikat hanya disuruh, malaikat Gabriel pergi kepada dia untuk supaya nanti dari rahim akan lahir seorang Yesus Kristus. Malaikat-malaikat hanya disuruh oleh Allah bertemu manusia. Jadi saudara jangan bilang saya bukan malaikat. Salah. Kita lebih tinggi dari malaikat kok. Ya, kita anak Allah, dia malaikat kok. Jangan saya lebih bilang saya bukan malaikat. Memang bukan malaikat, manusia. Kenapa malaikat jatuh ke dalam dosa tidak ditebus oleh Tuhan? Kenapa? Karena malaikat pertama dia jatuh di dalam roh. Karena dia nggak punya daging, nggak punya tubuh. Itu yang pertama. Kedua, kenapa manusia ditebus? Kita jatuh di dalam daging. Dan yang kedua, memang kita segambar dengan harus dipulihkan gambar itu. Kita memiliki tubuh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Beda dengan malaikat. Dia ciptaan saja. Kita digambar sebelum dulu dijadikan kita sudah ada. Perangkat-perangkat dalam diri Allah itu ada pada kita. Coba kita lihat ya. Biar kita itu tahu siapa diri kita, Bapak Ibu. Manusia itu sebenarnya itu daya cipta yang kuat ada dalam dirinya, itu anugerah Tuhan. Bisa bikin pesawat. Luar biasa ya. Burung belum pernah bisa bikin pesawat, bikin sarang bisa dia. Bayangin aja Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Ia bekerja di dalam dan melalui kita. Kita rekan sekerja Allah. Maka dikatakan, pergi, jadikan sebuah bangsa muridku. Karena Tuhan tahu siapa kita itu, mitranya Allah. Teman sekerja Allah yang menjalankan misi dan amanat agung ini. Meneruskan terus. Kita dipakai untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, saya kasih contoh gini. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Apakah Tuhan nggak bisa berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, okelah, gampang, cincailah, oh cengli, kata dia kan, kata Tuhan bisa kan? Aku bisa mengampuni, beres semua, aku berkuasa. Bisa nggak? Bisa. Nggak usah harus lahir ke dunia, harus mati. Bisa kan? Bisa saja. Tuhan itu nggak bisa seperti kita punya anak, udah anakku ampuni kau, beres. Kita ciptaan bisa seperti itu, tapi dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia terikat dengan dirinya. Janji itu terikat dengan dirinya. Waktu dikatakan kamu akan mati, ya memang mati. Tapi mati maksudnya terpisah dari surga gitu kan, dari anugerah Tuhan. Tapi dia bisa mengatakan udah beres, tidak bisa. Dia harus turun jadi manusia. Berinkarnasi. Dia harus jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Supaya tahu bahasanya. Ya kan? Tahu bahasanya. Bapak Ibu, apa enggak berat kalau Tuhan itu jadi manusia? Pencipta jadi ciptaan itu berat. Karena apa? Dia dibatasi, dia harus jadi manusia. Yang ilahi, ya, yang ilahi jadi yang tidak ilahi. Misalkan gini, kita itu manusia ya, jadi binatang kita, jadi kambing. Apakah nggak terbatas semua? Pola semua terbatas. Kita harus jadi kambing. Nggak gampang gitu, Pak. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa Tuhan jadi manusia, sama seperti kalau manusia jadi kambing. Itulah beratnya. Kambing harus dituntun, ya. Nggak bisa lagi bebas dia, nggak bisa ke supermarket. Nggak dapat gaji dia. Betapa sulitnya dia.
Kalau dia diikat di pohon, kalau nggak dipindah nggak bisa. Bayangin, seharusnya dia tadinya bisa. Berat. Dia waktu dia datang ke dunia pun untuk pergumulan berat, saudara sekalian. Jadi manusia terbatas. Tapi itu dilakukan. Tapi itu sekarang diteruskan bekerja di dalam kita. Maka kita diberikan mandat di dalam kita dan melalui kita. Itu rekan sekerja Allah. Oke. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau begitu, kalau ini pekerjaan Tuhan, ya, apa yang Tuhan tuntut dari kita sebagai orang percaya, sebagai rekan sekerja Allah? Ya, Yesus mengatakan, berdirilah teguh. Ya kan? Dikatakan permintaan Tuhan Yesus kepada kita. Kita lihat dulu 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah segala dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan hanya meminta kepada kita, tentang Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 15:58. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena kita ini diutus, ya, diutus itu seperti domba di tengah-tengah serigala, ya kan? Jangan goyah. Waktu kita melayani Tuhan, sama seperti Yesus untuk di dunia, dia juga mengalami persoalan yang sama, kesulitan yang sama, dilecehkan, ditolak, ditampar, diludahi, diejek. Karena dia pernah melakukan itu, pernah mengalami itu. Maka dikatakan kepada kita lewat Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita melayani banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan, ya, harus mikirin anak, mikirin ini, istri, mikirin lagi kehidupan, mikirin pelayanan, banyak lagi orang lo gereja-gereja lo, gitu kan. Maka permintaannya dalam pelan berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, berarti ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan. Kita mesti belajar seorang nelayan ketika ombak besar, ya dia tidak berhenti untuk menangkap ikan. Ombak itu dia pakai sama dia untuk membawa dia ke tempat tujuannya. Ombak yang besar, ya seperti pelaut-pelaut itu, dia pakai untuk menghantar perahunya sampai kepada tujuannya. Masalah itu sebenarnya itu ya selalu ada dalam hidup kita. Mari kita pakai masalah itu, membentuk kita, mengajar kita supaya berharap kepada Tuhan, menggoyang kita supaya kita bersandar kepada Tuhan, membuat kita terus sekarang tidak nyaman supaya kita tetap berseru kepada Tuhan. Masalah yang ada membuat kita rindu akan hadirat Tuhan. Persoalan datang dalam pelayanan membuat kita semakin dekat berteriak dengan Tuhan. Kalau semua aman-aman saja, tubuh sehat jasmani, duit banyak, usaha lancar, itu tidak ada iman di situ. Tidak ada iman di situ. Ya. Karena itu tidak pernah membuat iman kita bertumbuh kuat ketika kita dalam hidup kemewahan. Ingat ya, dunia ini adalah inang pengasuh neraka. Kemewahan dalam hidup adalah inang pengasuh neraka. Untuk menghantar orang kepada neraka, itu dengan kemewahan. Yang selalu ingin lebih, mencari uang, dan ini lupa Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Pak orang seperti ini? Kaya terus nggak pernah sakit, sukses. Mungkin dia sedang dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan oleh Tuhan dia. Tapi kenapa banyak orang Kristen juga pergumulan, sakit-sakitan, persoalan berat, toko sepi, kayak seperti apa? Ingat, itu adalah Tuhan sedang mendisiplinkan kita. Tuhan tidak mau kita itu ya jauh dari Tuhan, hidup dalam kemewahan. Ya, dia akan latih kita karena tujuan kita ke surga. Mempersiapkan karakter kita, hati kita, memindahkan fokus kita ke surga, bukan di dunia. Ya, jangan memarkir diri di dunia. Kita parkir di surga. Itu sebabnya kita harus mulai sekarang ya, supaya kita itu tetap apapun yang terjadi bersandar kepada Tuhan. Ya, yang penting adalah bagaimana. Jangan cari uang, jangan cari kekayaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mati nggak ketemu di surga, carilah Tuhan Yesus, pasti ketemu di surga. Karena dia di mana-mana ada.
Berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya apa? Jangan pernah kita stres karena pelayanan, karena begitu banyak kesulitan. Kita tetap ingat, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan Tuhan adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang hadir di sini semua Pak Pendeta dan Gembala Sidang. Kadang-kadang kita juga stres. Mau bicara kesulitan kita, ya kan? Masa mungkin kepada jemaat? Tidak mungkin toh. Kepada siapa aku curhat ini? Kepada siapa aku bicara ini? Kepada siapa aku? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya pikir kita perlu mentor sebenarnya ya. Perlu mentor ya. Selain Tuhan, perlu mentor. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab itu sebagai pelayan Tuhan Gembala Sidang, ya, Elisa punya Elia sebagai mentornya dia. Itu penting sekali. Selalu ada mentor. Timotius mentornya Paulus. Harus ada orang-orang yang memang mendorong kita, memberikan semangat supaya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita juga malas melayani. Saya juga terus terang aja kadang-kadang suka malas keluar juga ya. Tapi saya didorong oleh Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang kerja di dunia saja dapat upah. Kenapa sih kita kerja dengan Tuhan nggak dapat upah? Giat. Untuk giat itu seperti apa? Ya harus tekun, ya harus setia, harus sabar, minta pimpinan Tuhan, ya mohon pertolongan Tuhan, giatlah. Walaupun itu sepertinya bertentangan dengan hati nurani kita, ini kok nggak ada hasilnya, giatlah. Ini kok nggak ada, kalau kita melayani Tuhan kan, kita selalu lihat hasilnya di dunia kan, enggak, di surga nanti. 100 kali lipat kata firman Tuhan. Giatlah. Rasanya berat melayani, aduh harus pakai uang sendiri, giatlah. Waduh mau penginjilan nih gak ada bensin, harus ada bensin tinggal garis satu ini gimana ya, keluarkan uang, giatlah. Hati istilahnya bunda gulana, Yesus firman Tuhan bilang beritakan Injil siap atau tidak siap waktunya, giatlah. Seperti itu ya. Nah yang terakhir adalah permintaan Tuhan Yesus, jeri lelahmu tidak akan sia-sia. Jeri lelah tidak akan sia-sia ya. Kita kalau punya karyawan yang baik, pasti juga kita akan kasih bonus kepada dia. Karena dia lihat kita kerjanya baik, luar biasa tanggung jawab. Saya yakin gak segan-segan kita memberikan ya bonus lah sama dia. Ya kan? Apalagi Tuhan kita. Jadi lelahmu tidak akan sia-sia. Jadi 3 hal ini tadi. Yang pertama amanat agung. Dan kedua pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus meminta sesuatu kepada kita. Dan sebagai ayat terakhir untuk kita semua. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Wah, luar biasa. Saya memegang ayat ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Barang siapa melayani uang, tidak akan dihormati. Ya. Ada orang melayani karena dapat uang. Ada sekalian ya. Tapi perlu uang juga kan gitu ya. Nah, jadi saya pegang ayat ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Wah, luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Artinya apapun yang kita layani, bekerja Tuhan ya. Teman-teman hamba Tuhan yang luar biasa ini. Yang mungkin senior-senior saya itu pasti dahsyat-dahsyat semua ya. Udah punya pengalaman yang banyak dalam pelayanan ya. Mungkin sudah banyak makan asam garam sehingga jadi darah tinggi gitu ya. Pengalamannya luar biasa itu ya. Jadi pengalaman itu bisa menginspirasi yang lain. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua ya. Biar kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Waktu yang singkat ini kami boleh belajar mengenai kebenaran firman, misi amanat agung, di mana Engkau telah memberikan kepada kami lewat firman, pergi untuk terus boleh memberitakan Injil, membaptis dan mengajar, karena kami tahu Tuhan menyertai kami senantiasa, dan kuasa telah Kau berikan surga di bumi, dan kami hanya meminta kuasa itu kepada kuasa kesembuhan, kuasa damai sejahtera, dan kuasa untuk mengusir setan-setan, dan kuasa untuk memberitakan kabar baik pada semua orang. Terima kasih Bapak di surga. Kami tahu bahwa jerih payah tidak akan sia-sia. Tuhan menolong kami. Berkati teman-teman, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada di grup ini. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami tahu mereka adalah hamba Tuhan yang setia. Mereka hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani.
Mereka adalah hamba Tuhan yang tekun menghormati dan menghargai pelayanan. Sebabnya Tuhan, layaklah mereka mendapat hormat dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta John Herman Nahor, ya, yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Pasti ya, kita semua diberkati ya. Luar biasa ya, memang di dalam setiap kehidupan kita ya, apalagi kalau kita sudah jadi orang pilihan Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan dia cuma pesan di Matius 28, ya. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, akhir zaman nggak jadi bahan penentuan untuk kita lebih baik lagi. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, itu Tuhan akan genapi. Firman-Nya itu ya dan amin. Ya, kita harus lakukan ya. Yang pertama adalah amanat agung. Ya, itu satu perintah Tuhan. Dan yang kedua, pekerjaan Tuhan Yesus itu juga pekerjaan kita yang harus kita lakukan. Seperti Markus 16 ayat 15 ya. Kita harus pergi memberitakan Injil ke segala makhluk, ya. Dan dikatakan juga yang ketiga, permintaan Tuhan ya, untuk kita tetap berdiri teguh, jangan goyah imanmu, ya. Tetap kuat, tetap eksis, ya. Jangan pernah kena 5L itu ya, yang selalu saya katakan, letih, loyo, lesu, lemah, letoy, ya. Wah, itu repot kalau udah kena 5L ya. Kita harus bangkit ya. Seperti Tuhan Yesus kan bangkit, kita juga harus jadi anak-anak tetap bangkit, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Ya, tetap lakukan pekerjaan baik ya. Tadi dikatakan Yohanes 12 ayat 26 ya. Itu satu firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita harus bisa dikenal oleh Bapa di surga. Ya, supaya kita ini benar-benar jadi orang pilihan Tuhan. Terus lakukan apa yang menjadi amanat agung ya, karena di Filipi 1 ayat 22 kita ini hidup harus arti. Berarti itu harus benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, menangkan jiwa-jiwa ya. 15 tahun itu bukan hal yang mudah ya untuk Pendeta John Banjarnahor ya melakukan di suku Baduy. Saya pernah ke Baduy itu ya dulu ya. Tapi saya lupa tuh berapa 15 tahun yang lalu ya. Oh, iya, iya. Iya, itu saya udah nggak mau balik lagi karena jalannya rusak itu di situ ya. Sekarang benar-benar udah bagus Pak jalannya. Sekarang udah bagus ya. Bagus, Tuh, Pak, sekarang. boleh sekali itu pergi ke sana ya. Harus bermalam juga kayaknya di sana ya, Pak Joner ya. Supaya lebih enak bermalam Pak, biar nggak capek. Tapi bermalam di sana jangan mimpi bisa ada hotel ya Pak. Iya, ada rumah singgah di sana Pak. Sederhana iya. di balai-balai bambu. Jangan pikir ke sana nanti mau cari hotel yang bintang 3 ya. Bintang 1000 yang ada Pak di atas langit, di bawah langit. Di situ adanya bintang kecil ya, bintang kejora. Iya, bintang kecil. Betul. Iya. Ya kayak seperti saya waktu pelayanan di Kalimantan ya. Saya pikir wah saya bisa nginep di hotel nih nanti berbintang ya. Nggak tahunya, waduh, itu nginepnya di rumah penduduk ya. Boro-boro ada AC ya. Wah, jendelanya nggak ada kawat nyamuk. Panas. Itu ada kumbang bertebangan untuk kumbang ya. Seperti tawon itu. Weng, kalau nempel di kepala katanya bisa gigit. Waduh, itu saya takutnya bukan main itu. 3 hari di Kalimantan itu. Wah, luar biasa, tapi itu mengesankan sekali ya pelayanan yang sungguh tidak akan terlupakan ya. Tapi saya percaya segala sesuatu kan Tuhan tidak akan tentukan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, kita ini semua punya waktu sisa ya. Jangan kita pergunakan untuk keinginan kita, kehendak Tuhan. Tetapi kehendak
kehendak kita ya, tetapi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Amin. Supaya hidup kita ini dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pendeta Jonian Banjanao. Luar biasa ya, sudah buka ibadah ya. Puji Tuhan. Iya Pak, puji Tuhan Pak. Terima kasih untuk dua-duanya Pak. Hari Kamis Pak, jam 7 malam. Oh, setiap hari Kamis? Iya, setiap hari Kamis Pak. Begitu. Ya. Ya itu nanti boleh undang Pak Timi Setiawan tuh, dia yang setia. Oke, mantap. Ya Pak. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta Jonian Banjanao. Baik, kemingguan. Tuhan berkati Pak. Boleh tampilkan ibadah untuk besok. Untuk besok libur ya, hari Minggu ya. Hari Senin kita akan dilayani oleh Pendeta Dodi Menat ya. Yang akan kembali melayani kita. Seperti hari ini kita dilayani oleh Pendeta Jonian Banjarmaon yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh satu pujian? Bu Mikal, boleh satu pujian Bu Mikal? Ada di rumah nih Bu Mikal. Sekalian doa syafaat Bu Mikal. Suaranya bagus ini Bu Mikal. Tuhan Yesus berkati. Buka doa syafaat. Sekalian pujian. Ya Bu. Silakan Bu Mikal. Ya, sebentar Pak, saya ambil gitar dulu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang setia, yang terus ikut beribadah di Family Ministry ya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sebelum kita masuk dalam syafaat kita pada sore hari ini, disampaikan terima kasih kepada hamba yang sudah melayani kita lewat perkenanan Tuhan. Luar biasa kembali mengingatkan kita tugas kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk siap memberitakan Injil. Maka bukan lagi menunggu waktu, tapi saat ini, inilah waktunya. Kita harus siap. Dan kita katakan, aku Tuhan, utuslah. Diberkati hambanya dalam urapan kuasa Tuhan. Terus melayani. Kita masih jauh. Katakan dia cinta, dia suka. Ya, Mari kita
kita berdoa bersama-sama. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Menaikkan ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan sampai saat ini kami ada bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Semua pujian yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu di dalam ibadah kami bersama. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memanggil kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau menebus kami Tuhan, memanggil kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Maka pujian yang kami naikkan itu biarlah menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami telah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang menjadi makanan lezat di dalam kehidupan kami. Dan kami menerima itu bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami memilih memutuskan untuk berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mau yakini dan imani percaya bahwa penyertaan Tuhan yang Engkau janjikan kepada kami, segala kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus itu telah diberikan kepada kami sebagai orang yang mengaku percaya kepada Engkau. Dan Engkau sudah perlengkapi kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, keselamatan itu bukan milik kami, tetapi keselamatan itu harus kami beritakan, harus kami sampaikan, bahwa satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Engkau Bapa, yaitu dengan percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kami, biarlah kami diberi kekuatan untuk mengerjakannya. Dan biarlah kami setia di dalam panggilan kami. Kami memulainya dari Yerusalem kami Tuhan. Dan sampai ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami siap dipakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang Kau sudah utus pada sore hari ini. Boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Maka urapilah dia senantiasa dan pakai dia. Dan lebih lagi dalam urapan kuasa-Mu. Untuk memberitakan Injil-Mu. Untuk memberitakan keselamatan-Mu. Memberitakan kabar baik itu. Dan merampas jiwa-jiwa yang terbelenggu. Membawa berjumpa kepada Engkau. Mereka boleh mengalami kebebasan, mereka boleh mengalami kemenangan, mereka mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami bersama-sama menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan bersama seluruh pengurus di Family Ministry. Tuhan urapi dan pakai senantiasa dengan wadah yang ada ini. Kami boleh bersama-sama pakai untuk bersekutu. Dan dalamnya kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati makanan-makanan yang lezat lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim untuk kami bersama-sama menikmati firman Tuhan. Maka pakailah wadah ini dan berkati senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan di dalamnya. Tuhan sendiri akan memberkati dan menolong. Tuhan sendiri akan membukakan tingkap berkat-Mu mengalir di dalam persekutuan Family Ministry ini. Dan melaluinya akan melakukan sentuhan-sentuhan kasih kepada setiap anak-anak Tuhan yang di dalam ladang pelayanan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan boleh menjadi melalui keluarga Family Ministry ini. Hari ini juga kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Bahkan yang mungkin akan mendengar lewat siaran ibadah ini. Tuhan sentuh hati kami semua. Di dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Kami mau connect dengan Tuhan melalui doa. Kami mau connect dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan di dalamnya kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami mau connect dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca setiap hari dan kami nikmati setiap hari. Biarkan kami Tuhan berjalan hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kami memilih hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan saja. Dan kami serahkan di dalam kehidupan kami. Setiap kami di dalam berbagai tantangan. Setiap kami di dalam berbagai mungkin persoalan-persoalan. Biarlah itu jadi dimensi bagi kami. Untuk semakin erat dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Bersama-sama kami sepakat dalam doa kami. Memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi politik, tahun politik ini Tuhan. Kami mau bawa dalam tangan kasih Tuhan. Kalau PDI sudah mengumumkan siapa calon presiden yang mereka usungkan. Dan beserta wakilnya, bahkan kami juga menantikan dan percaya bahwa Tuhan sendiri akan beracara siapa yang paling tepat bagi bangsa Indonesia ini untuk pemimpin selanjutnya akan datang. Kami percaya di dalam doa kami bahwa Tuhan sudah siapkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Berkati Tuhan, roda ekonomi bangsa Indonesia terus berjalan dengan baik. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan membawa dalam tangan kasih Tuhan untuk gereja-gereja yang mungkin sampai saat ini masih ada diberitakan, masih ada diwartakan di media bahwa mereka mengalami dalam hal perizinan ataupun pembangunan secara fisik, secara gedung Tuhan mengalami hambatan. Doa kami agar seluruh iman jemaat yang ada mereka tetap teguh, tidak goyah. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan doa yang kami bawa kami alaskan di dalam nama Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus datang memberkati kita terus sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Biona bisa bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Iya, haleluya. Ya, Pak Koming. Makasih ya, Bu Bina. Ya, Pak Koming. Sebentar ya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita pasti semuanya diberkati ya, melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Joner. Tuhan Yesus memberkati selalu Bapak, bersama keluarga tercinta, pelayanannya melimpah-limpah. Amin. Yes, ya. Luar biasa hari ini. Tentang sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pastinya banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan ya. Amin, terutama pelayanan ya. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, dipulihkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat dan segalanya ya. Tadi Pak Joner juga menyampaikan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia juga telah memberikan amanat agungnya supaya setiap menjadikan bangsa ini menjadikan murid ya. Ya, dan tapi terlebih dari itu yang pastinya lebih penting sebelum Yesus naik ke surga, dia akan menumpangkan tangan ya, jadi memberikan kuasanya ya untuk setiap kita, memberikan kuasanya
kita nih diberkati ya, janjinya yes dan amin. Jadi artinya apa? We don't have to be worried ya. Kan setiap kita tadi Bapak Joner juga membahas tentang pelayanan ya. Pelayanannya nih luar biasa nih Bapak Joner ya. Jadi melayani orang-orang yang memang butuh dilayani ya. Jadi di tempat-tempat terpencil ya. Tapi yang harus di underline tadi dari pelayanan Bapak Joner ini, katanya saya nggak perlu seperti posting something lagi pelayanannya bener banget ya, ketika pelayanan ya pelayanan aja ya, fokus kita kan hanya kepada Tuhan dan kepada orang yang kita layani. Wow, luar biasa Bapak. Pertama-tama Biona Lydia dulu kali ya, masih